Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Kotrinada selaku guru Mapel PAI dan Budi Pekerti. Mungkin yang belum tahu saya guru baru di sini. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang bullying atau perundungan. Mungkin kalian tidak asing mendengar terkait tentang perundungan. Kalian tahu bahwa kan kerap terjadi jika seseorang atau yang merasa ditindas itu merasa tidak atas perbuatan dari si pelaku terhadap diri. Kemudian kalian tahu perundungan ini dapat diibaratkan seperti benih kekerasan. Contohnya seperti pembunuhan, intimidasi, dan ada pengeroyokan seperti itu. Karena perundungan ini diibaratkan sebagai kekerasan, jika perundungan atau kita tekan, maka kekerasan yang lebih besar dapat kita cegah. Seperti yang kalian tahu ini termasuk salah satu gambar kita harus berhenti atau stop bullying. Mana caranya biar kita bisa mencegah dari perilaku bullying tersebut. Lalu apakah hanya di sini? Tidak, melainkan ada jenis atau bentuk perilaku perundungan atau bullying. Di sini saya menyebutkan 3 jenis. Yang pertama jenis perundungan segi verbal, yang dimana menggunakan kata-kata atau sebutan untuk menghina seseorang yang ditindas atau sebagai korban. Contohnya seperti bentak, bentuk perundungan atau bullying segi verbal. Dan yang kedua ada jenis nonverbal, perundungan segi verbal atau segi. Ini merupakan satu perundungan yang melakukan menggunakan gerakan tangan atau ada perlawanan terhadap si korban. Semisal dari pelaku, biasanya pelaku akan melakukan contohnya seperti mendorong, mencubit, menjambak seperti itu. Karena biasanya pelaku itu, semisal ini ya contoh. Jadi si A datang ke sekolah, tiba di kelas, tiba-tiba dari B itu mendorong si A sehingga terjatuh. Bahkan salah satu bentuk fisik yang dilakukan dari si A terhadap B. Kemudian jenis yang adalah dari bentuk sosialnya. Untuk jenis yang ketiga ini, sosial ini ada 2 hal. Sosial di dunia nyata sama di dunia maya. Kalau di dunia maya ini lebih kita bisa sebut seperti cyberbullyingnya. Jadi kebanyakan pelaku perundungan itu lebih ke sosial dunia maya, sosial di dunia nyatanya, di cyberbullying. Seperti halnya dia lebih meneror di sosial media secara online. Jadi contohnya seperti si A meneror si B melalui sosial media via WhatsApp, semisal itu. Entah dia mau meng-repost atau menyebarkan foto atau video yang dimiliki si B, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh bahwa jenis atau bentuk perundungan yang dari segi sosialnya, sosial di dunia atau kita bisa sebut. Lalu apakah ada bentuk-bentuk atau jenis perundungan? Tidak. Kita bisa mengetahui apa saja sih yang dirasakan dari si korban atau dampak yang dirasakan dari si korban atas perilaku perundungan yang terjadi. Di sini
Saya akan mengupas ada empat hal yang dirasakan oleh si korban terhadap perundungan tersebut. Pertama, ada dari sisi akademisnya, dan yang kedua ada dari sisi sosialnya atau interaksinya. Kemudian yang ketiga ada dari sisi fisik, karena saya sebelumnya sempat menyebutkan bahwa bentuk atau jenis perundungan bisa dilalui dari fisik atau nonverbalnya. Dan yang keempat itu dari sisi emosinya. Emosi itu semacam perasaan dari si korban ketika dia sudah sering kali terjadi adanya perundungan atau pembulian. Oke, yang pertama dari sisi akademisnya. Seperti yang kalian tahu gambar tersebut ya. Jadi ada seorang anak yang tiba-tiba dari teman-teman sekelasnya membuli dia dengan cara memfoto ketika dia jalan. Dan tiba-tiba yang sedang berdiri yang pakai topi itu menunjukkan dia menunjuk-nunjuk ke si korbannya. Jadi bisa kita lihat apa yang akan dirasakan dari si korban tersebut. Pertama, cara prestasi pun. Dan yang kedua, pembelajaran dia juga, kehadiran dia juga akan menurun. Karena dari tiga hal tersebut kebanyakan menurunnya, kemudian akhirnya si korban akan dikeluarkan atau di drop out dari sekolah maupun kegiatan yang sebelumnya dia tuh menyukai hal tersebut. Jadi banyak sekali ya kalau dari sisi akademisnya. Memang kebanyakan pelaku-pelaku perundungan atau korban-korban perundungan itu terjadi di masa anak-anak seperti itu. Kemudian yang kedua dari sisi sosialnya atau interaksinya. Banyak sekali yang kita ketahui ya, korban akan merasakan dampak ketika dia berinteraksi dengan lingkungan. Yang dia rasakan adalah ketika dia dirundung, dia mulai tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri, dan dia menjadi pemalu. Lalu dia akan malu untuk menyampaikan atau takut untuk menyampaikan. Dan teman yang dimilikinya itu hanya sedikit. Tidak seperti orang yang tidak merasa pernah dirundung seperti itu. Lalu dia akan menarik diri dari lingkungan. Lebih tepatnya dia akan menjadi introvert seperti itu. Lalu yang ketiga dari sisi fisik. Saya sudah bilang sebelumnya bahwa dari sisi fisik ini, jika kayak sebelumnya, jika si korban ini merasa dirundung ketika dia didorong, dijambak, kemudian diintimidasi seperti itu. Jika dari fisik yang dirasakan dari si korban ini, sakit yang berkelanjutan, sakit yang terus-menerus yang dia rasakan. Sebenarnya udah berobat, tapi dirinya sendiri tuh masih trauma terhadap dia alami. Yang sering pusing, sering mual, lalu tidur juga sulit, lalu dia gagap ketika berbicara. Hal-hal seperti itu harus kita hentikan sebenarnya ada bullying. Terus lalu apa lagi? Orang yang biasanya dilukai melalui fisik, dia akan mendapati luka-luka dari kekerasannya. Dan yang dari segi emosi, kita tahu dari gambar ini, kalian bisa melihat ya, yang paling bawah suka marah, dan yang di tengahnya si cowok mudah menangis. Kemudian yang paling atas dia seperti kayak was-was atau takut yang berlebih. Dari sisi emosi ini jadi sebuah perasaan yang dialami dari si korban terhadap perilaku perundungan. Yang dirasakannya ialah seperti suasana hatinya berubah, udah marah, sensitif, takut yang berlebihan, udah nangis. Teruntuk ya, terkhusus buat
korbannya anak-anak. Seringkali jika ia sudah tersakiti yang mendalam, sangat mendalam, berakibat pada si korban dia akan menjadi seorang pelaku perundungan. Jadi dia akan melakukan perundungan terhadap korban yang lain. Kalian tahu sendiri seperti itu. Jadi jangan dientengkan, jangan dibiarkan jika ini terjadi terhadap anak-anak seperti itu. Sini. Lalu dari dampak dari korban dampak dari si korban. Apakah hanya berhenti di situ? Tidak. Kita perlu tahu juga lalu apa yang harus disanksi atau hukuman apa yang harus didapatkan untuk si pelaku. Sebenarnya seperti itu. Di sini saya akan menyebutkan ada sanksi dari perilaku perundungan untuk si pelaku. Saya menyebutkan dua hal. Pertama, sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perilaku perundungan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan, atau dia harus membayar denda 72 juta. Itu bagi pidana perundungan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dalam perilaku perundungan yang secara siber atau cyberbullying, atau yang tadi saya sebutkan tadi di dunia maya secara online, perilaku perundungan yang secara online itu lebih menyeramkan karena perundungan dipidanakan paling lama 6 tahun atau dia harus membayar 6 miliar. Saya sendiri ngeri untuk melihat sanksi-sanksinya, apalagi mendengar sanksi-sanksi yang sangat menyeramkan gitu kan. Untuk sanksi itu tergantung dari perilaku perundungan bentuknya seperti apa. Entah dia melakukan bersama-sama, terus kita melihat dari segi umur juga ya. Kalau di bawah umur biasanya dia akan mendapat perlindungan atau langsung diatasi oleh KPAI atau Komisi Perlindungan Anak seperti itu. Mereka yang akan mengatasi dan mengawasi langsung terhadap si pelaku perundungannya sebagai pelakunya seperti itu. Jadi kita melihat dulu kasusnya seperti apa, bentuk perundungan seperti apa. Cuman ini yang lebih umumnya saya hanya menyebutkan dua hal yang tadi. Kemudian jika si perundung si pelakunya udah berhenti, udah meminta maaf pada korban, lalu bagaimana di lingkungannya? Sebaliknya dia malah dijauhi dari lingkungannya, walaupun dia sudah tidak membuli lagi atau tidak melakukan perundungan lagi terhadap korban. Itu yang akan jadi penyesalan dari si pelaku karena sudah melakukan tindakan yang tidak semestinya untuk dilakukan. Kita akan melihat gambar ini. Kita ketahui bahwa saya menampilkan sebuah gambar. Kalian tahu di sini terlihat seorang anak yang berbaring di rumah sakit. Kemudian yang didampingi ada orang tuanya, ada keluarganya. Lalu mengapa harus ada polisi? Mengapa harus ada polisi yang sampai menjenguk dia? Kenapa harus ada bagian polisinya gitu? Lalu apa yang ada di benak kalian? Seperti yang kita lihat, apa yang terjadi dengan anak tersebut? Kemudian siapa sih pelakunya? Lalu di mana kejadiannya? Kenapa sampai mendatangkan polisi gitu? Kita simak berikut ya. Saya sudah menyebutkan kronologinya. Saya mengambil dari sebuah berita. Dari gambar tersebut yang tadi saya tampilkan, dia merupakan siswa dari SMPN 16 Kota Malang. Kejadian ini terjadi pada tahun kemarin, pada tahun 2020.
kemungkinan tepatnya di bulan Februari, seperti itu. Kita akan mengupas berawal dari mana kejadian tersebut. Jadi si anak tadi ini ya, si anak tadi ini berawal dari teman-temannya yang melakukan pembulian kepada si korban. Jadi niat si pelaku ini hanya iseng sebenarnya, iseng kepada si korban. Cuman perlakuannya si pelaku terhadap si korban, pertama ya, jadi ini ceritanya bareng-bareng ya, pelakunya ada sekitar 7 orang yang melakukan pembulian ini terhadap si korban. Mereka bareng-bareng mengangkat si korban lalu dilempar ke paving. Setelah itu korban diangkat lagi, kemudian dilempar lagi ke pohon. Saya kurang tahu persis itu kejadiannya dilakukan berapa kali, cuman pengakuan dari si pelaku bahwa mereka melakukan itu dengan iseng gitu, hanya canda sebenarnya. Kemudian apa sih yang dirasakan dari korban gitu? Korban merasakan ada luka-luka di bagian tubuhnya, kemudian kesakitan tubuhnya. Lalu yang terakhir, korban sempat melakukan pengobatan yang sangat serius, karena menurut pengungkapan dari si dokter bahwa jari tangan tengah itu harus diamputasi seperti itu. Lalu korban tidak langsung melapor kepada keluarga. Dia hanya melapor kepada salah satu keluarga bahwa dia merasa kesakitan. Ketika dia ditanya dari keluarganya, kenapa kamu kok bisa seperti ini? Kenapa ada memar-memarnya di bagian badannya seperti itu? Korban tidak menjawab, cuman mengeluh kalau dia merasa kesakitan di bagian tubuh seperti itu. Karena korban tidak menjawab, akhirnya salah satu keluarganya mendatangi sekolahnya untuk dicari informasi terkait masalah korban tersebut seperti itu. Lalu tiba-tiba udah ketahuan kan, ternyata itu perlakuan dari teman-temannya, teman-teman sekelasnya seperti itu. Lalu bagaimana dampak yang akan dirasakan oleh si pelaku atau teman-teman yang sudah merundung dia? Untuk pelaku, dia sudah melanggar pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang kekerasan yang dilakukan bersama-sama di muka umum seperti itu. Namun itu tidak diberikan kepada si pelakunya karena mereka di bawah umur, jadi tidak bisa diproses hukumnya. Terlebih dari itu, mereka tetap diproses melalui KPAI atau PPA. Jadi langsung ditangani oleh unit perlindungan perempuan dan anak seperti itu. Kemudian kita bisa menyimpulkan ya dari kasus ini, apa dampak yang akan dirasakan oleh korban untuk seterusnya. Kemungkinan dia akan merasakan traumatik yang terus menerus gitu. Habis itu dia akan merasa tidak nyaman untuk berangkat ke sekolah, takut terjadi yang kedua kalinya ketika dia harus berangkat ke sekolah. Tidak perlu kita melakukan hal-hal yang keji, perilaku yang keji seperti ini. Jadi jangan main-main, jangan dientengkan bahwa awalnya yang berawal hanya dari iseng atau jahil. Kita tidak tahu dampaknya seperti apa untuk si korban ini, itu kan yang dirasakan. Dan yang terakhir ya, bahwasannya dari ayat suci Al-Quran ini, terutama kita sekarang di bulan Ramadan, di bulan suci, di bulan yang penuh keberkahan, di bulan yang penuh banyak ampunan,
Lalu bagaimana sikap kita? Sikap yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan gitu kan? Sudah tertera dalam Quran surat Al-Imran ayat 159. Kita bisa membaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkil. Yang kita tahu artinya ya, bahwasannya berlaku lemah lembutlah kepada sesama, jangan melakukan kekerasan. Ya, kita melakukan kekerasan maka kita akan dijauhkan oleh lingkungan kita. Di bulan Ramadan ini lebih baik kita melakukan yang hal kebaikan seperti tolong menolong, saling membantu, kemudian jika ada yang kesusahan kita membantu mereka, seperti itu. Jadi salah satu perilaku perundungan atau pembulian ini kita harus mencegah. Karena apa? Di bulan yang penuh rahmat ini banyak ampunan bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang tidak seharusnya gitu. Lebih baik kita harus berhenti. Ini tidak berhenti di sini saja, karena untuk kedepannya pencegahan terhadap bullying itu harus kita cegah, seperti itu. Kemudian bagaimana sih untuk perilaku perundungan atau pembulian yang dilakukan di bulan Ramadan? Kan sudah jelas di Al-Quran tadi yang saya sebut, yang kita baca bareng-bareng, bahwa orang yang melakukan perundungan atau pembulian atau sebagai pelaku perundungan itu sangat dibenci oleh Allah. Kalian tahu, itu sangat dibenci sama Allah. Allah tidak menyukai hamba-hambanya yang melakukan kekerasan. Maka dari itu kita harus stop, kita harus berhenti untuk melakukan perundungan tersebut. Tidak hanya perundungan, tapi kekerasan yang lain kita harus berhenti. Jadi harus bisa dicegah. Kalau semisal kita bisa menghindari dari perundungan, maka kekerasan yang lain bisa dapat kita cegah. Seperti itu. Mungkin jelas ya dari sini. Karena apapun itu perbuatan yang tidak patut kita lakukan itu akan dibenci sama Allah. Jadi takutlah kepada Allah, jangan takut kepada manusia, karena Allah akan membalas semua perbuatan yang kita lakukan selama hidupnya. Sebagai amal kita yang baik, kita akan dituntun untuk masuk ke surga. Jadi lebih baik menjadi orang baik, buanglah yang buruk, seperti itu ya. Jadi ada sebuah pepatah, ingat ya, janganlah engkau melakukan kekerasan, karena bentuk kekerasan apapun itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat apapun itu niatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pantun dari saya sebagai penutupnya. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian penjelasan saya, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.